Seorang wanita membuka pintu bersiap kabur dari rumah, namun ketakutan mendapati di lorong luar pintu muncul dinding hitam aneh. Dinding itu rapat tanpa celah, menutup semuanya sangat rapat. Oli mengira ini ulah pacarnya, jadi ia membuka tirai. Namun ternyata jendela luar juga tertutup dinding hitam. Mereka berdua segera memeriksa jendela lain, dan ternyata semua jendela juga seperti itu. Tim mencoba menabrak dinding itu, namun dinding tersebut sangat kokoh. Ia justru terluka di dalam, tapi dinding itu tetap tidak terbuka. Mereka berdua langsung panik dan mencoba menelepon untuk meminta bantuan, namun ternyata di dalam ruangan sama sekali tidak ada sinyal. Pada saat ini mereka benar-benar sudah terisolasi sepenuhnya dari dunia luar. Mereka berdua mencoba mencari sinyal ke segala arah, namun saat mendekati dinding, mereka mendapati layar ponsel mulai bergetar, dan semakin dekat ke dinding, getarannya semakin hebat. Sepertinya di balik dinding ini ada semacam medan magnet khusus. Melihat hal itu, Oli memutuskan untuk menggunakan serangan fisik. Ia mengambil bor listrik dan mencoba mengebor dinding hitam itu, namun ternyata mata bor sama sekali tidak berpengaruh pada dinding tersebut. Tim mengira suara keras itu berasal dari Oli yang terkejut. Jadi mereka berdua bekerja sama untuk mencoba lagi. Namun, bahkan setelah mata bor sampai mengeluarkan asap, dinding itu tetap tidak tergores sedikit pun. Melihat hal itu, tim mencoba mengebor dinding di sisi lain. Setelah berhasil menembus dinding, ternyata ada sesuatu yang menghalangi. Ia pun mencoba dari sisi lain, namun hasilnya tetap sama. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa seluruh bangunan tampaknya telah disegel oleh dinding aneh ini. Tepat ketika keduanya putus asa, mereka mendengar suara pertengkaran datang dari sebelah. Jadi mereka buru-buru mengebor ke arah tembok di sisi tempat tetangga itu berada, hanya untuk menemukan bahwa tembok itu dapat ditembus. Halo! Seperti dugaan mereka, tetangga sebelah rumah mendengar teriakan minta tolong mereka. Namun jawaban tetangga tersebut sontak, membuat mereka berdua kembali putus asa. Ternyata mereka mengalami situasi yang sama. Semua pintu keluar diblokir oleh dinding hitam dan tidak ada jalan keluar. Suasana putus asa langsung menyelimuti seluruh apartemen. Tim yang merasa agak haus memutuskan untuk membuka keran dan minum air. Namun ternyata semua sumber air di dalam kamar juga telah benar-benar terputus. Jika terus seperti ini, mereka juga tidak akan bisa bertahan lama di sini. Tim sangat marah dan membanting ponselnya hingga hancur. Seluruh ruangan langsung diliputi keheningan mencekam. Mereka tidak mengerti, padahal tadi malam saat pulang semuanya masih baik-baik saja. Tapi dalam semalam, dinding hitam aneh itu tiba-tiba muncul. Saat tim sedang memikirkan cara untuk keluar, ia tanpa sengaja memperhatikan ada titik putih di dinding hitam itu. Setelah mendekat perlahan, ternyata itu adalah salah satu komponen kecil dari ponsel yang tadi ia hancurkan. Tak disangka, daya magnet dinding hitam itu ternyata sangat kuat. Tim yang cerdas langsung terpikir sesuatu. Lalu ia mengambil berbagai peralatan makan dan barang-barang logam dan menempelkannya secara merata di dinding hitam itu. Setelah melakukan beberapa percobaan, mereka menemukan bahwa ada 4 titik di dinding itu yang medan magnetnya paling kuat dan masing-masing berbentuk persegi. Lalu Oli mengumpulkan semua komponen yang tersisa dan menempatkannya di keempat titik tersebut. Kemudian mulai mengamati apakah ada perubahan pada dinding hitam itu. Benar saja, tak lama kemudian, benda-benda yang tadinya diam itu mulai bergetar. Detik berikutnya, untung saja tim segera melindungi Oli, sehingga Oli tidak terluka. Namun tim sendiri justru terluka. Setelah penanganan sederhana, luka tim ternyata tidak terlalu parah. Meskipun mereka telah menemukan karakteristik dinding hitam itu, mereka tetap belum menemukan cara untuk melarikan diri. Maka, dengan prinsip banyak orang besar kekuatan, mereka membobol dinding rumah tetangga dan memutuskan bersama mencari cara melarikan diri. Saat itu, Oli teringat di lantai satu bunker perlindungan udara. Mereka bisa membobol lantai dan turun, bisa melarikan diri melalui terowongan kereta bawah tanah yang terhubung dengan bunker. Setelah menemukan cara, mereka langsung bekerja, mengambil kapak dan gila-gilaan menghantam lantai. Setelah berusaha keras, mereka berhasil membobol ruangan di bawah, namun di sana gelap gulita, seolah tidak ada siapa-siapa. Mereka berteriak memanggil cukup lama, tapi tidak ada jawaban. Maka tim mengikatkan pakaian menjadi tali, lalu turun lebih dulu untuk berjaga-jaga. Oli menyerahkan tongkat bisbol kepada tim, namun pada saat itu juga, bayangan hitam muncul di belakang tim. Seorang kakek tua keluar sambil mengacungkan pistol. Ternyata, sejak tembok hitam yang aneh itu muncul, kakek tua itu mengambil pistol dan bersembunyi demi melindungi cucunya. Ketika ia mendengar bahwa tim ingin melewati tanah miliknya untuk turun ke bunker bawah tanah, kakek tua itu langsung menjadi waspada. Untungnya sang cucu segera keluar untuk menghentikannya, sehingga kakek tua itu pun menurunkan kewaspadaannya dan setuju dengan rencana mereka. Mungkin dengan cara ini, cucunya bisa melarikan diri. Namun saat mereka terus menggali ke bawah, tim tiba-tiba menemukan sebuah kamera mini di dalam alarm asap yang jatuh dari atap. Ia langsung menyadari sesuatu dan segera meminta semua orang memeriksa sudut-sudut lain. Benar saja, mereka menemukan banyak kamera tersembunyi di berbagai tempat. Saat itu mereka mulai curiga bahwa tembok hitam ini adalah ulah sang pemilik rumah yang sengaja menjebak dan mengawasi mereka. Di sebelah rumah pria tua itu adalah rumah sang pemilik. Mereka dengan marah menghancurkan dinding rumah pemilik, bersiap untuk menemuinya dan meminta pertanggungjawaban. Namun, ketika masuk ke rumah pemilik, mereka terkejut mendapati pemilik rumah sudah tewas. Kedua tangannya terpotong rapi. Anehnya, potongan tangan itu tidak ditemukan di ruangan. Semua orang ketakutan. Hanya tim yang tetap tenang dan memeriksa ponsel pemilik rumah, berharap menemukan petunjuk. Namun, dari foto-foto di ponsel itu terlihat pemilik rumah juga pernah mencoba melarikan diri dari tempat ini. Karena tidak ada pilihan lain, mereka terpaksa melanjutkan penggalian ke bawah. Setelah melewati beberapa ruangan, mereka tiba di rumah seorang programmer. Namun, ternyata sang programmer sama sekali tidak terkejut melihat mereka, malah menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Tampaknya, kemunculan dinding hitam itu sama sekali tidak membuatnya takut. Mendengar mereka ingin melarikan diri dari dinding hitam itu, sang programmer justru tertawa. Ia menjelaskan
menjelaskan bahwa dinding hitam itu bukanlah untuk menjebak mereka, melainkan teknologi super canggih yang menyelamatkan mereka. Karena di luar sana telah muncul virus dengan tingkat kematian tinggi. Demi melindungi warga, pemerintah mengaktifkan skema darurat dinding hitam ini. Meskipun penjelasan sang programmer meyakinkan, mereka bersikeras harus melihatnya sendiri. Mereka melanjutkan penggalian, dan tanpa hambatan berhasil menembus ke dalam bunker bawah tanah. Di bagian terdalam bunker itu mereka menemukan pintu besi yang terhubung ke terowongan kereta bawah tanah. Mereka memindahkan kotak kardus, menggunakan kapak untuk mendobrak pintu besi itu. Namun pemandangan di depan mata membuat terkejut. Di balik pintu besi itu ternyata juga terhalang oleh dinding hitam tersebut. Mereka tidak menyangka dinding hitam bisa memanjang hingga ke dalam terowongan 10 meter di bawah tanah. Marvin hancur, ia merebut senjata dari pria tua dan langsung menembaki dinding hitam tersebut. Namun yang aneh, peluru-peluru itu justru melayang di udara ketika mendekati 10 cm dari dinding hitam. Tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Tim segera menyadari ada yang tidak beres. Detik berikutnya, beruntung tubuhnya yang gesit berhasil menghindari peluru. Namun pria tua yang lamban itu justru tertembak tepat di jantung dan tewas seketika. Sang cucu menangis pilu melihat kakeknya meninggal. Namun semuanya sudah terlambat. Suasana putus asa kembali menyelimuti seluruh apartemen. Mereka merasa tidak mungkin bisa melarikan diri lagi. Saat semua orang sudah putus asa, tim justru tidak mau menyerah. Ia teringat pernah melihat banyak foto dinding hitam di tangan sang pemilik apartemen. Mungkin saja masih ada petunjuk lain di kamar pemilik itu. Mereka pun kembali ke kamar pemilik apartemen dan mencari informasi dengan saksama. Namun tim yang teliti justru menemukan bahwa kamar pemilik apartemen ternyata lebih pendek dibanding kamar mereka. Yang berarti pasti ada ruang rahasia tersembunyi di dalam kamar itu. Tim mengetuk papan kayu di depannya, dan dari suara yang terdengar, ia yakin di balik papan itu pasti ada ruang tersembunyi. Sementara itu, Marvin juga menemukan sebuah alat sandi di dalam laci. Ketika ditekan, terdengar suara dari ruang rahasia. Tampaknya alat sandi ini adalah kunci untuk membuka ruang rahasia tersebut. Tim yang cerdas segera meniupkan tepung yang ia temukan di dapur ke atas alat sandi itu. Benar saja, 4 angka yang sering ditekan oleh pemilik apartemen pun langsung muncul. Dengan cara ini, mereka hanya perlu mencoba 24 kali untuk membobol kata sandinya. Akhirnya, mereka berhasil membuka pintu ruang rahasia itu. Namun setelah masuk, tim terkejut menemukan tempat itu adalah ruang pengawasan, di mana tuan tanah aneh itu memantau semua penghuni. Namun dalam situasi ini, hal itu justru menjadi keuntungan bagi mereka, karena mereka bisa menggunakan rekaman video untuk mencari tahu bagaimana dinding hitam itu terbentuk. Ketika waktu menunjukkan pukul 6 pagi, mereka akhirnya menemukan waktu kemunculan dinding hitam itu. Namun yang aneh, dinding hitam itu seolah-olah jatuh dari langit, dalam sekejap saja sudah menutupi seluruh gedung. Dari rekaman pengawasan, mereka bahkan secara tak sengaja menemukan bahwa ternyata ada orang kedua di dalam kamar si programmer. Tak lama setelah dia mendekati pintu utama, cahaya matahari muncul di lorong, yang berarti pria itu pernah membuka dinding hitam tersebut. Namun di detik berikutnya, si programmer tiba-tiba muncul, menariknya kembali, lalu menindih pria itu dengan keras ke lantai, dan tak lama kemudian langsung mencekiknya hingga tewas. Barulah semua orang sadar, mungkin programmer yang ini sebenarnya palsu, dan yang mati itulah programmer yang asli. Tim segera mengambil pistol dan pergi ke rumah programmer, namun ia mendapati programmer palsu itu justru sedang bergulat dengan Marvin, dan cucu perempuan kakek itu juga telah dibunuh olehnya. Melihat hal itu, tim segera bergulat dengan programmer palsu. Namun kemampuan bertarung programmer palsu itu sangat hebat, sehingga dengan cepat ia berhasil menjatuhkan tim ke lantai. Untungnya, Marvin yang sadar segera turun tangan, sehingga mereka berhasil menjatuhkan programmer palsu ke lantai. Namun mereka tidak bisa membunuh programmer palsu itu, karena hanya dia yang tahu cara keluar. Akhirnya mereka mengikat programmer itu, dan memaksanya memberitahu cara melarikan diri. Namun programmer palsu itu sangat tertutup, dan tidak mau membocorkan apapun. Ia hanya terus mengulang bahwa tembok hitam itu hanya untuk melindungi semua orang. Melihat hal itu, mereka pun terpaksa kembali mencari cara lain. Pada saat itu juga, terdengar teriakan dari Xiaomei. Ternyata, melalui kamera pengawas, ia menemukan sesuatu yang baru. Programmer yang asli itu, sebelum meninggal, pernah membuat sebuah aplikasi di ponselnya yang khusus digunakan untuk membuka tembok hitam ini. Namun setelah ia dibunuh, programmer palsu itu langsung mematahkan ponselnya. Untungnya, tim ahli komputer, jadi memperbaiki ponsel rusak sangat mudah baginya. Setelah serangkaian proses, ponsel programmer itu berhasil diperbaiki, dan mereka menemukan aplikasi pembuka tembok hitam. Mereka menggunakan aplikasi itu untuk memindai tembok hitam. Dan benar saja, pada 4 kotak persegi yang medan magnetnya sangat kuat, muncul 4 titik cahaya. Setiap kali mereka mengetuk salah satu titik cahaya itu, kamera akan memancarkan kilatan cahaya dengan frekuensi berbeda. Setelah tim mengetuk titik-titik itu dari atas ke bawah berurutan, tembok hitam kokoh itu benar-benar memberikan reaksi. Xiaomei tak percaya menyentuh tembok hitam itu. Awalnya dia mengira mereka akhirnya bisa melarikan diri, namun tak disangka, begitu dia memasukkan tangannya ke dalam tembok hitam, dia perlahan merasakan kehangatan. Lalu, sepertinya ada sesuatu di balik tembok itu. Namun sedetik kemudian, ekspresi Xiaomei langsung berubah. Dia tampak seperti ditarik oleh sesuatu, dan lengannya tak bisa ditarik keluar. Melihat hal itu, semua orang segera maju membantu. Namun daya hisap kuat tetap menarik Xiaomei sedikit demi sedikit ke dalam, hingga setengah tubuhnya sudah terbenam di tembok. Detik berikutnya, bagian atas tembok hitam mulai mengeras, dan dalam waktu singkat, tembok hitam itu kembali padat. Barulah saat itu Xiaomei berhasil ditarik keluar. Namun yang berhasil ditarik hanya setengah tubuh Xiaomei. Marvin menatap Xiaomei yang telah meninggal dengan rasa sakit. Ia berteriak histeris, tak sanggup menerima kenyataan bahwa kekasihnya meninggal tepat di depan matanya.
Namun pada saat itu, programmer palsu yang suka cari masalah malah tertawa terbahak-bahak, berkata inilah akibatnya jika tidak menuruti perkataannya. Hal itu membuat Marvin marah besar. Ia menghabisi programmer palsu itu. Setelah berpamitan dengan Tim dan Oli, ia menembak dirinya sendiri. Akhirnya, di seluruh gedung itu hanya tersisa Tim dan Oli. Dan harapan terakhir mereka saat ini adalah menemukan urutan yang benar dari keempat tombol tersebut. Karena dari atas ke bawah tidak berhasil, maka mereka mencoba dari bawah ke atas. Maka Tim pun kembali mulai mencoba. Namun saat Tim menekan tombol ketiga, ia dipanggil kembali oleh Oli. Karena Oli menemukan pola kilatan cahaya, tombol yang berbeda memiliki frekuensi kilatan yang berbeda. Dengan begitu, cukup melihat jumlah kilatan saat programmer membuka pintu melalui kamera pengawas, lalu menekan tombol sesuai urutan kilatan tersebut. Akhirnya mereka berdua menemukan cara yang benar untuk membuka dinding hitam itu. Benar saja, setelah melakukan langkah ini, dinding hitam akhirnya berhasil mereka buka, dan mereka pun akhirnya berhasil melarikan diri. Barulah saat itu mereka menyadari seluruh gedung di kota ternyata semuanya terbungkus oleh dinding hitam. Setelah menyalakan radio, mereka baru mengetahui kebenarannya. Ternyata semua ini disebabkan oleh kebakaran besar di sebuah perusahaan pertahanan nano yang memicu kerusakan parah dan mengaktifkan sistem pertahanan rahasia. Semua programmer pun terjebak di dalam gedung dan tidak bisa dihubungi. Sekarang, hanya Tim dan Oli yang berhasil melarikan diri yang tahu cara membuka dinding hitam itu. Ini juga berarti tanggung jawab untuk menyelamatkan kota ini kini berada di tangan mereka.